Halo brothers, jumpa lagi dengan gua Fajar Kristiono di YouTube channel gua Fajar Kristiono tentunya. Dan hari ini gua akan membahas perbedaan antara shooting dengan RAW atau JPEG. Oke brothers, sebenarnya sih udah banyak banget konten yang membahas mengenai perbedaan file RAW dan file JPEG ini. Tapi untuk kali ini gua akan memberikan contoh kepada kalian supaya kalian bisa lebih mudah memahaminya. Oke, kenapa sih seorang fotografer itu shooting RAW ataupun shooting JPEG atau bahkan ada yang kedua-duanya? Nah, untuk gue sendiri, gue itu akan shooting JPEG ketika filenya itu gue nggak perlu kayak edit lagi atau gue shootnya tuh banyak banget, misalnya kayak liputan wedding misalnya teman-teman wedding. Mungkin akan sulit kalau misalnya shootnya semuanya RAW karena akan menjadi susah post processingnya karena file yang dihasilkan pada saat pemotretan itu kan banyak banget. Atau mungkin teman-teman jurnalis yang motret itu untuk langsung ditayangin misalnya, atau mau langsung, sekarang kan zamannya online gitu ya. Jadi mungkin habis foto langsung send ke redakturnya, kemudian langsung ditayangin pada saat itu juga di online media mereka. Atau misalnya foto keluarga, foto jalan-jalan yang sifatnya dokumentasi dan nggak perlu diedit banyak. Nah, kapan file RAW itu dipakai? Gue sendiri pakai file RAW atau shooting dengan RAW ketika misalnya gue memotret satu konseptual foto di mana itu masih banyak peluang untuk editing. Misalnya ada resiko shadow-nya terlalu pekat, ada resiko highlight-nya terlalu kuat dan lain-lain. Atau foto-foto wide angle portrait gue yang kadang-kadang tuh gue kayak nggak pakai filter pada saat pemotretannya. Jadi kalau misalnya awannya itu lagi kenceng highlightnya, itu akan agak susah ngambil detail dari awannya. Dan biasanya kalau mau jadi di kamera, kita tuh mestinya pakai filter kayak GND dan lain-lain. Jadi misalnya kayak gue foto wide angle portrait dan nggak bawa filter, nah itu disitulah gue akan shoot dengan RAW supaya nanti pada saat post processing gue bisa balikin atau kayak nambahin, membuat detailnya akan lebih pop up atau lebih muncul gitu. Oke brother, RAW dan JPEG sendiri memang keduanya mempunyai perbedaan yang sangat signifikan, terutama kayak di level of brightness-nya, dimana kalian tuh bisa dengan lebih bebas mengotak-atik shadow dan highlightnya pada saat post processing. Level brightness dari JPEG itu kecil banget dibandingin sama RAW, mungkin kayak ratusan persen gitu, karena di data file JPEG itu level of brightness-nya kira-kira sekitar 250-an. Sementara RAW itu sekitar 16 ribuan. Jadi dari situ aja kalian bisa lihat perbedaan dari banyaknya data mentahnya. Kenapa gue sebut data? Karena yang kita foto ini kan digital. Jadi apapun yang di capture dan direkam di SD card kita itu adalah informasi digital atau kita bisa sebut sebagai data digital. Nah, dengan banyaknya perbedaan level of brightness ini, banyak banget hal yang bisa dilakukan oleh RAW. Misalnya kayak memaksimalkan shadow, memaksimalkan highlight juga, kemudian menimbulkan tekstur, memperkuat tekstur, memperbaiki clarity, color dan lain-lain. Nah, untuk lebih jelas ya, kita bisa langsung ke foto yang udah gue siapin. Kebetulan waktu itu gue motretnya lumayan kontras, lumayan gelap. Jadi kita bisa pakai foto ini sebagai contoh yang baik untuk kasih lihat pada kalian secara real gimana sih perbedaan dua jenis foto ini ya, RAW dan JPEG ketika kita melakukan post processing. Oke, kita langsung ke Capture One. Nah, gue di sini pakai Capture One supaya kalian bisa lihat before afternya. Nah, di atas ini adalah RAW file ya. Di sini gue pakai lighting satu, gue taruh di luar. Kemudian kasih asap-asap, kemudian di sebelah sini itu cuma satu reflektor kecil ya, reflektor yang bouncing dari light dari luar, kemudian bouncing ke reflektor, kemudian di bounce lagi ke area wajahnya supaya nggak terlalu gelap. Nah, tapi di sini kita akan coba lihat, ini masih file mentah, belum diedit sama sekali. Nah, di sini kita bisa lihat gimana sih nanti post processing ini berakibat pada file kita. Jadi ini RAW, ini JPEG. RAW itu sendiri adalah informasi data yang di capture oleh kamera melalui sensor yang langsung direkam di dalam SD card kita tanpa pengolahan
atau processing di dalam kamera. Sementara JPEG file adalah satu file atau informasi data yang tercapture kamera yang kemudian diprocessing dulu di dalam kamera, baru kemudian di save ke dalam SD card kita. Kok bisa processing di kamera? Apa yang dilakukan post processing yang ada di kamera gitu? Apa processing atau editing yang dilakukan di kamera? Processing itu antara lain adalah white balance, kemudian juga settingan picture style. Kalian bisa langsung setting kayak kontrasnya, saturasinya, kemudian juga sharpness-nya dalam kamera. Dan semua pengaturan kalian kayak WB shift dan lain-lain itu akan dijadikan sebagai tambahan editing file asli yang di-capture oleh kamera. Jadi di-capture oleh kamera, di-processing oleh settingan kalian, baru di-save ke JPEG. Sementara RAW itu file asli yang di-capture kamera langsung direkam ke dalam JPEG. Nah, RAW ini harus melalui software post-processing RAW supaya kalian bisa merubah-rubah settingnya sesuai keinginan kalian. Jadi endingnya mau apa nih, hasil akhirnya seperti apa, kalian harus edit dulu file RAW-nya untuk kemudian nanti di-save sebagai JPEG. Nah, sebelum di-save sebagai JPEG, kalian bisa edit tuh sharpness-nya, shadow-nya, highlight, dan lain-lain. Oke, untuk softwarenya macam-macam. Yang sekarang saya pakai adalah Capture One. Kemudian ada software Sony yang free yang kalian bisa pakai, yaitu Sony Imaging Edge. Atau kalian bisa pakai Adobe Camera Raw yang ada di Photoshop atau Lightroom, dan banyak lagi RAW processing software yang lain yang mungkin kalian bisa gunakan. Nah, untuk yang sekarang gue akan pakai Capture One. Nah, di sini gue udah masukkan 2 foto yang sama, di dalam lokasi dan waktu yang sama karena gue shootnya RAW and JPEG. Nah, di sini adalah file RAW-nya, kemudian di sini file JPEG-nya. Dari sini kalian bisa lihat JPEG-nya ya udah jadi karena semuanya disetting oleh kamera gue, di dalam kamera gue gitu ya. Nah, di foto ini gue menggunakan Sony Alpha 7R4 dan lensa 35 mm. Nah, di sini gue pakai ISO 100, speed per 200 second dan f-nya 8. Nah, sekarang kita akan bandingkan dua-duanya. Nih, di sini kalian bisa lihat ya, nih kita zoom sedikit nggak apa-apa. Di sini JPEG-nya udah jadi, kemudian di sini RAW-nya udah jadi. Di bagian sini ya kita lihat ya, kita ke RAW-nya dulu atau kita ke JPEG-nya nggak apa-apa. Di bagian shadow, kita lihat ya di sini. Gue zoom dulu. Mana bagian shadow yang pekat? Nah, katakan di area sini ya, di area kayu. Kita coba angkat shadow-nya untuk melihat detail yang lain. Coba kita angkat shadow-nya, shadow. Nah, di sini kelihatan shadow-nya udah mulai kelihatan ya. Kalau ekstrim gini bahaya ya, noise itu di mana-mana karena dari shadow langsung diangkat habis. Let's say segini deh. Dimana noise itu masih sopan gitu ya. Oke, kalian bisa lihat di sini. Ini detail yang masih bisa kita ambil ya, yang tadinya gelap masih kita bisa ambil sebagian, dinaikin 50. Nah, di kondisi yang sama kita coba naikin RAW. Nah, ini RAW-nya di shadow 50 kita lihat diangkat. Nah, informasinya lebih jelas kelihatan, kemudian lebih halus perpindahannya, gradasinya antara shadow dan highlight yang ke arah sini, dan rapi gitu, hampir nggak ada noise. Sementara di JPEG kita lihat, bandingin lagi, nah sini cuma hanya segini, nggak banyak informasi yang kita bisa dapetin. Kemudian ini lebih halus ya. Oke, itu salah satunya. Jadi area shadow yang lain kita coba cek ya. Area shadow yang lain misalnya di kondisi yang sama ya, kita lihat di sini. Nah, di area sini, by the way ini foto guru gua, Kang Bagas, Ramadan Bagaskara. Sorry Kang, gue pakai ya Kang. Nah, di sini kalian lihat ya, area shadow yang di sini kelihatan tapi udah mulai kayak ada merah-merah, kemudian ada noise. Sementara di sini
halus banget gitu. Kita lihat lagi area yang lain, kita geser dikit. Ini JPEG ya, udah mulai bending kelihatan ya. Sementara di sini masih bagus banget. JPEG-nya masih halus banget, perpindahannya di sini udah bending parah. Kita lihat daerah sini. Ya. Kemudian di background kalian lihat nih di JPEG udah mulai bintik-bintik gitu kan, ada bending merah-merah gitu. Sementara di sini halus banget gitu. Oke. Sekarang kita coba highlight. Area highlightnya kita coba dari JPEG dulu. Highlight, kita konsentrasi ke area highlight di mana ya? Oke, di bendera ini, di sinilah ya, di kain. Di area highlight ini kalau kita mainin highlightnya, kemudian ini kita maksimalin 100 ya. Kemudian kita lihat bedanya dengan highlight yang kita maksimalin di raw file. Kalian bisa lihat ya, kita masih bisa sangat maksimal di raw tanpa mengganggu yang lain. Sementara di JPEG ketika kita angkat highlightnya, noise-nya akan nggak enak dan ada color correction yang lumayan banyak gitu. Ada color shift ya yang lumayan banyak. Nah, itu perbedaan yang memang kelihatan banget. Nah, itu perbedaan yang kalian bisa lihat banget efeknya terhadap hasil output dari kamera kita. Kemudian kita akan coba juga di detail, di clarity. Jadi di clarity-nya kalau kita naikin clarity-nya, kita lihat ya, kita naikin clarity-nya, kalian bisa lihat daerah sini misalnya, daerah hidung gitu ya. Clarity kita naikin berapa tuh? 31. Di kondisi yang sama kita naikin juga 31. Ini ada perbedaan warna karena di raw-nya saya belum merubah kayak saturasinya dan lain-lain. Nah, di clarity kelihatan perbedaannya ya. Di raw sekali lagi semuanya terjadi sangat halus ya. Nggak ada perubahan yang signifikan di backgroundnya, sementara ini akan semakin kayak hancur gitu fotonya. Nah, di kondisi-kondisi foto-foto seperti ini, kita akan kayak lebih bebas editingnya di raw tanpa kayak merusak file aslinya, jadi kayak non-destruktif. Sementara di JPEG kalau kita terlalu banyak mainin ya, kita akan merusak fotonya bahkan gitu. Jadi kayak kebebasan untuk melakukan post processing itu akan lebih banyak dan lebih bebas di raw, lebih lebar. Jadi kalian mau highlight mau lebih naikin lebih banyak atau turunin lebih banyak, atau shadownya kalian mau angkat lebih banyak atau turunin lebih banyak. Demikian juga pergeseran warna itu akan sangat lebih bagus dilakukan di raw tanpa merusak fotonya sekali lagi. Jadi anytime kalian bisa balik lagi ke file yang aslinya karena raw-nya itu akan selalu ada gitu, walaupun kalian udah rubah-rubah file aslinya. Baru kemudian dari sini nanti kalian rubah ke atau save ke JPEG atau baru lakukan post processing selanjutnya di Photoshop. Oke, kita lihat lagi. Oke, ini JPEG, ini RAW. Tentu aja di sini
kita masih bisa mainin kayak kontras ya. Kalian lihat ya, kalau saya naikin kontrasnya, saya akan bisa lebih maksimal mainin di sini. Jadi tanpa ngerusak apapun gitu. Ya, ini highlightnya kebanyakan, turunin lagi. Kemudian shadownya kita turunin sedikit gitu ya. Dan yang lain-lainnya sama sekali nggak rusak gitu. Oke teman-teman, mudah-mudahan contoh barusan sedikit banyak akan memberikan gambaran kepada kalian bagaimana perbedaan antara File dan JPEG. Saran dari saya adalah selalu aware kapan kalian harus motret RAW. Jangan sampai menyesal, misalnya kayak ada satu foto gue yang motret di Bali misalnya ya, kondisinya udah lumayan gelap ya, kemudian juga fotonya nggak pakai tripod misalnya, jadi banyak risiko di sana. Nah, kalau ada risiko-risiko seperti itu untuk momen dan foto-foto yang penting buat kalian, maka sedikit boros SD card nggak apa-apa, kalian shoot RAW dan JPEG supaya bisa selamat fotonya ketika kalian post processing. Oke brothers, gitu aja dulu sharing dari gua. Mudah-mudahan gak terlalu panjang dan kalian bisa paham maksud dari sharing ini dan bermanfaat untuk kalian tentunya. Salam jepret.